Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi untuk memenuhi nilai tugas video teori ekonomi makro 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai uang dan inflasi. Baiklah, materi pertama mengenai uang. Apakah uang itu? Ketika kita mengatakan bahwa seseorang memiliki banyak uang, kita biasanya mengartikan bahwa ia kaya. Sebaliknya, para ekonom menggunakan istilah uang dalam cara yang lebih khusus. Bagi seorang ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan, tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Dengan intinya, uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Jadi, dolar di tangan masyarakat membentuk persediaan uang nasional. Makna uang bisa disebut juga dengan persediaan aset digunakan untuk transaksi dan merupakan salah satu jenis kekayaan. Selanjutnya, mengenai inflasi. Apakah inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan untuk barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu fungsi uang. Uang memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Sebagai penyimpan nilai atau store of value, uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Contohnya, jika saya bekerja hari ini dan mendapatkan $100, saya bisa menyimpan uang itu dan membelanjakannya besok, minggu depan, atau bulan depan. Tentu saja, uang adalah penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah yang bisa Anda beli dengan jumlah uang tertentu akan turun. Namun begitu, orang memegang uang karena mereka bisa membelanjakannya untuk mendapatkan barang dan jasa pada suatu saat di masa depan. Selanjutnya, sebagai unit hitung, atau disebut juga dengan unit of account. Uang memberikan ukuran di mana harga ditetapkan dan utang dicatat. Mikroekonomi mengajarkan kita bahwa sumber daya dialokasikan menurut harga relatif. Harga suatu barang relatif terhadap barang-barang lainnya, tetapi menyatakan harganya dalam dolar dan sen. Uang adalah ukuran yang kita gunakan untuk mengukur transaksi ekonomi. Uang berperan sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversi menjadi sesuatu yang lain, seperti barang dan jasa. Kadang kita sebut juga dengan likuiditas uang. Sebagai media pertukaran, uang adalah apa yang kita gunakan untuk membeli barang dan jasa. Uang ini adalah alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi publik dan perseorangan. Dicetak di atas dolar Amerika Serikat. Ketika kita masuk ke toko, kita yakin bahwa penjaga toko akan menerima uang kita untuk ditukar dengan barang-barang yang mereka jual. Kemudian, untuk mengubah uang menjadi sesuatu yang lain,
Barang dan jasa kadang disebut dengan likuiditas uang. Materi selanjutnya, penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Uang adalah alat yang dengannya kita mengukur transaksi ekonomi. Tanpanya, kita terpaksa melakukan barter. Namun barter membutuhkan kebetulan ganda dari keinginan, atau disebut juga dengan double coincidency of wants. Situasi yang jarang terjadi di antara dua orang. Masing-masing memiliki barang yang lain inginkan pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan pertukaran. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis uang. Uang memiliki banyak bentuk. Dalam perekonomian Amerika Serikat, kita melakukan transaksi dengan sesuatu yang fungsi tunggalnya adalah bertindak seperti uang dolar atau dollar bills. Kertas hijau dengan potret kecil dari orang-orang terkenal Amerika ini akan memiliki nilai yang kecil jika tidak diterima sebagai uang. Uang yang tidak memiliki nilai intrinsik disebut uang atas, unjuk, atau fiat money. Uang ini pengertiannya adalah uang menurut dekret pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik. Selanjutnya, uang komoditas atau commodity money. Pengertiannya adalah uang yang mempunyai nilai intrinsik. Selanjutnya, standar emas atau gold standard. Pengertian emas adalah bentuk uang komoditas karena bisa digunakan untuk berbagai tujuan, perhiasan, penambal gigi, dan lain sebagainya, sebagaimana untuk transaksi. Standar emas berlaku di dunia selama akhir abad ke-19. Pemerintah dapat terlibat dalam sistem moneter untuk membantu rakyat mengurangi biaya transaksi. Menggunakan emas sebagai mata uang adalah mahal karena kemurnian dan beratnya harus diverifikasi. Juga, koin lebih banyak dikenal daripada batangan emas. Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikat emas. Lembaran kertas yang bisa ditukar dengan emas. Jika orang percaya pemerintah akan memberi mereka emas bila diminta, maka mata uang tersebut akan sama berharganya dengan emas itu sendiri. Plus lebih mudah membawa kertas daripada emas. Hasil akhirnya adalah karena tidak ada yang meminta emas lagi, dan semua orang menerima kertas itu memiliki nilai dan berperan sebagai uang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai jumlah uang beredar dengan kebijakan moneter. Yang kita ketahui, jumlah uang beredar atau yang kita sebut juga dengan money supply adalah jumlah uang yang tersedia. Kontrol atas jumlah uang beredar disebut dengan kebijakan moneter atau monetary policy. Di Amerika Serikat, kebijakan moneter dilakukan oleh institusi setengah independen yang disebut dengan bank sentral. Bank sentral di Amerika Serikat disebut dengan Federal Reserve atau Fed. Materi selanjutnya mengenai operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Bank Sentral melakukan kegiatan obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Dan jika untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, Bank Sentral melakukan kegiatan menjual obligasi pemerintah
dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu melakukan operasi pasar terbuka atau disebut juga dengan membeli dan menjual obligasi pemerintah. Cara yang kedua yaitu dengan mengubah persyaratan cadangan atau disebut juga dengan tidak pernah benar-benar digunakan. Cara yang ketiga yaitu dengan mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota tak memenuhi persyaratan cadangan bayar untuk meminjam dari bank sentral. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang, teori yang akan kita kembangkan, yang disebut juga dengan teori kuantitas uang atau quality theory of money, berasal dari pemikiran salah satu ahli teori moneter pertama yang juga seorang filsuf dan ekonom. Ahlinya yaitu David Hume tahun 1711 sampai 1776. Teori tersebut masih dipandang sebagai alat utama untuk menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya mengenai persamaan kuantitas adalah suatu identitas. Definisi dari 4 variabel membuatnya benar. Jika suatu variabel berubah, satu atau lebih yang lain harus juga berubah untuk mempertahankan identitas. Persamaan kuantitas kita gunakan dari sekarang adalah jumlah uang beredar atau M dikali perputaran uang transaksi atau V yang sama dengan harga atau P dikali jumlah transaksi atau T. Hubungan di antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan uang dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi atau M dikali V sama dengan P dikali T. V dalam persamaan kuantitas disebut perputaran uang transaksi atau transaction velocity of money. Ini menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Transaksi dan output sangat berkaitan, karena semakin banyak perekonomian berproduksi, maka semakin banyak pula barang dibeli dan dijual. Namun demikian, keduanya tidak sama. Ketika seseorang menjual mobil bekas untuk orang lain, misalnya, mereka melakukan transaksi dengan menggunakan uang, meskipun mobil bekas bukan bagian dari output sekarang. Akan tetapi, nilai uang dari transaksi adalah proporsional terhadap nilai uang dari output. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kita telah membahas ukuran variabel-variabel ini ketika membahas pos pendapatan nasional. GDP real. P adalah deflator GDP dan PY adalah GDP nominal. Persamaan kuantitasnya menjadi uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output, atau dengan lambang M dikali V sama dengan P dikali Y. Versi persamaan kuantitas ini disebut dengan
perputaran uang pendapatan atau income velocity of money, yang menyatakan berapa kali uang masuk ke dalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Materi selanjutnya mengenai fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Ketika kita menganalisis bagaimana uang mempengaruhi perekonomian, seringkali bermanfaat untuk menunjukkan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang bisa dibelinya. Jumlah ini, M atau P, disebut keseimbangan uang real atau real money balance. Mari kita ekspresikan kuantitas uang dalam bentuk jumlah barang dan jasa yang dapat dibelinya. Jumlah ini, M atau P, disebut keseimbangan uang real atau real money balance. Keseimbangan uang real mengukur daya beli dari persediaan uang. Fungsi permintaan uang atau disebut juga dengan money demand function adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang real yang orang ingin pertahankan. Di slide terdapat suatu fungsi permintaan uang sederhana, yaitu M per P pangkat D sama dengan KY, di mana K adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang orang ingin tahan untuk setiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa kuantitas keseimbangan uang real yang diinginkan adalah proporsional terhadap pendapatan real. Fungsi permintaan uang mirip dengan fungsi permintaan untuk barang tertentu. Di sini, barang adalah kenyamanan menahan keseimbangan uang real. Pendapatan lebih tinggi mendorong permintaan lebih besar akan keseimbangan uang real. Fungsi permintaan uang menawarkan cara lain untuk memandang persamaan kuantitas MV sama dengan PY, di mana V sama dengan 1 per K. Ini menunjukkan kaitan antara permintaan uang dan perputaran uang. Ketika orang menahan banyak uang untuk tiap dolar pendapatan atau K adalah besar, uang tidak sering berpindah tangan atau V adalah kecil. Sebaliknya, ketika orang ingin menahan hanya sedikit uang, K adalah kecil, uang sering berpindah tangan, V adalah besar. Dengan kata lain, parameter permintaan uang K dan perputaran uang V adalah dua sisi yang berlawanan dari mata uang yang sama. Materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi perputaran konstan. Persamaan kuantitas dapat dipandang sebagai suatu definisi. Mendefinisikan perputaran V sebagai rasio GDP nominal PY terhadap kuantitas uang M. Tapi, jika kita membuat asumsi bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas MV sama dengan PY menjadi teori dampak uang yang berguna. Garis di atas V mengartikan perputaran adalah tetap. Sebagaimana dengan banyak asumsi dalam ilmu ekonomi, asumsi perputaran konstan hanyalah suatu pendekatan terhadap realitas. Perputaran berubah jika fungsi permintaan uang berubah. Sebagai contoh, ketika anjungan tunai mandiri diperkenalkan, orang bisa mengurangi jumlah uang rata-rata yang dipegangnya, yang berarti penurunan dalam parameter permintaan uang K dan kenaikan dalam perputaran V. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa asumsi perputaran konstan memberikan pendekatan yang baik dalam banyak situasi. K
Karena itu, kita asumsikan bahwa perputaran adalah konstan dan melihat apakah asumsi ini menunjukkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Setelah kita mengasumsi bahwa perputaran adalah konstan, persamaan kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menentukan GDP nominal. Persamaan kuantitas menyebutkan MV bar sama dengan PY. Jadi, pertahankan konstan. Ingat, perubahan kuantitas uang menyebabkan perubahan proporsional pada GDP nominal, yaitu jika perputaran adalah tetap, kuantitas uang menentukan nilai dolar dan output perekonomian. Materi selanjutnya mengenai uang, harga, dan inflasi. 3 blok bangunan yang menentukan tingkat harga keseluruhan suatu perekonomian. Teori tersebut memiliki 3 unsur. Yang pertama, faktor-faktor produksi dan fungsi produksi menentukan tingkat output, Y. Kita pinjam kesimpulan ini dari bab 3. Yang kedua, jumlah uang beredar, M, menentukan nilai output nominal, PY. Kesimpulan ini berasal dari persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Yang ketiga, tingkat harga P kemudian adalah rasio dari nilai nominal output PY terhadap tingkat output Y. Dengan kata lain, jika Y adalah tetap karena ia bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi, dan kita telah membuat asumsi bahwa perputaran adalah konstan. Terdapat di slide, terdapat rumus MV bar sama dengan PY bar, atau dalam bentuk perubahan presentasi adalah persen perubahan M ditambah persen perubahan V sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Jika V dan Y adalah tetap, berarti bahwa persen perubahan M adalah yang menyebabkan persen perubahan P perubahan pada P. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank sentral yang mengontrol jumlah uang beredar memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika bank sentral menjaga jumlah uang beredar stabil, tingkat harga akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat cepat. Materi selanjutnya mengenai seigniorage, penerimaan dari percetakan uang. Pemerintah bisa mendanai penyalurannya dalam 3 cara. Yang pertama, kaum lansia. Yang pertama, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. Yang kedua, pemerintah bisa meminjamkan dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan meminjam dari masyarakat dengan menjual yang ketiga, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang. Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut dengan seigniorage. Ketika mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar pada gilirannya menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Baiklah, selanjutnya materi tentang inflasi dan tingkat bunga. Tingkat bunga real dan nominal. Tingkat bunga adalah
yang paling penting di antara variabel-variabel makroekonomi. Esensinya, tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. Para ekonom menyebut tingkat bunga yang bank bayar sebagai tingkat bunga nominal dan kenaikan daya beli Anda sebagai tingkat bunga real atau real interest rate. Jika I menyatakan tingkat bunga nominal, R tingkat bunga real, dan Q tingkat inflasi, maka hubungan di antara ketiga variabel tersebut bisa ditulis sebagai yang terdapat di slide, yaitu R sama dengan I kurang Q. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, di mana R adalah tingkat bunga real, I merupakan tingkat bunga nominal, dan Q adalah tingkat inflasi. Dan ingat bahwa Q hanyalah persentase perubahan tingkat harga P. Materi selanjutnya yaitu mengenai efek Fisher. Fisher equation menunjukkan perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal. Kalau kita ukur kembali persamaan tingkat bunga real di atas, kita bisa melihat bahwa tingkat bunga nominal adalah jumlah tingkat bunga real dan tingkat inflasi. Persamaan Fisher yaitu I sama dengan R ditambah Q. Persamaan di atas disebut persamaan Fisher, diambil dari nama belakang ekonom Irving Fisher tahun 1867 sampai 1947. Persamaan ini menunjukkan tingkat bunga bisa berubah karena dua alasan: karena tingkat bunga real berubah atau karena tingkat inflasi yang berubah. Dari rumus tersebut, I merupakan tingkat bunga nominal aktual atau pasar, R merupakan tingkat bunga real, dan Q merupakan inflasi. Selanjutnya, teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama memberitahu kita bagaimana pertumbuhan uang mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Menurut persamaan Fisher, kenaikan 1% pada tingkat inflasi akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat bunga nominal. Berikut adalah hubungan ekstra antara dua persamaan kuantitas dalam bentuk perubahan persentase dan persamaan Fisher. Di slide terdapat persen perubahan M ditambah persen perubahan V sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Apabila kenaikan persen perubahan M ditambah persen perubahan V sama dengan kenaikan Q ditambah persen perubahan Y. Rumusnya terdapat di slide. Kenaikan I sama dengan R ditambah kenaikan Q. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tingkat bunga real, ex ante and ex post. Ketika pemberi pinjaman dan peminjam menyepakati tingkat bunga nominal, mereka tidak tahu berapa tingkat inflasi atas kesepakatan pinjaman tersebut. Karena itu, kita harus membedakan antara dua konsep tingkat bunga real. Tingkat bunga real yang diharapkan pemberi pinjaman dan peminjam ketika kesepakatan dibuat disebut tingkat bunga real ex ante, dan tingkat bunga real yang terrealisasi secara nyata disebut dengan tingkat bunga real ex post. Meskipun peminjam dan pemberi pinjaman tak bisa memprediksi inflasi masa depan dengan pasti, mereka memiliki ekspektasi terhadap tingkat inflasi.
kita nyatakan Q sebagai inflasi masa depan aktual dan QE sebagai ekspektasi terhadap inflasi masa depan. Tingkat bunga real ex ante adalah I dikurangi QE dan tingkat bunga real ex post adalah I per Q. Dua tingkat bunga real berbeda ketika inflasi aktual Q berbeda dari inflasi yang diharapkan QE. Bagaimana perbedaan ini memodifikasi efek Fisher? Yang jelas, tingkat bunga nominalnya tak bisa sesuai dengan inflasi aktual, karena inflasi aktual tak diketahui ketika tingkat bunga nominal ditetapkan. Tingkat bunga nominal hanya bisa disesuaikan dengan inflasi yang diharapkan. Tingkat bunga real ex ante R ditentukan oleh ekuilibrium di pasar barang dan jasa, seperti dijelaskan oleh model. Slide berikut menyajikan versi yang lebih presisi dari efek Fisher. Dari slide terdapat rumus I sama dengan R ditambah Q pangkat E. Tingkat bunga real ex ante R ditentukan oleh ekuilibrium di pasar barang dan jasa, seperti dijelaskan oleh model pada bab 3. Tingkat bunga nominal I bergerak satu untuk satu dengan perubahan pada inflasi yang diharapkan Q pangkat E. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai biaya memegang uang. Uang yang Anda simpan di dompet tidak memperoleh bunga. Padahal, jika uang tersebut Anda gunakan untuk membeli obligasi pemerintah atau didepositokan dalam rekening tabungan, Anda akan menikmati tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang, biaya yang timbul karena Anda lebih suka memegang uang ketimbang obligasi. Teori kuantitas MV sama dengan PY didasarkan pada fungsi permintaan uang sederhana, mengasumsikan permintaan keseimbangan uang real proporsional terhadap pendapatan. Tapi kita membutuhkan determinan lain dari kuantitas uang yang diinginkan, tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal adalah biaya pilihan memegang uang apa yang Anda serahkan dengan memegang uang bukannya obligasi, sehingga fungsi permintaan uang umum yang baru dapat ditulis sebagai terdapat di slide, yaitu M per P pangkat D sama dengan L dikali I kecil Y besar. Persamaan ini menyatakan bahwa permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang real adalah fungsi dari pendapatan Y dan tingkat bunga nominal I. Semakin tinggi tingkat pendapatan Y, semakin besar pula permintaan untuk keseimbangan uang real. Baiklah, materi selanjutnya mengenai uang masa depan dan harga saat ini. Uang, harga, dan tingkat bunga sekarang dikaitkan dengan berbagai cara. Terdapat gambar yang memberikan penjelasan mengenai uang, jumlah uang beredar, dan permintaan uang, harga, inflasi, dan efek Fisher, tingkat bunga. Sebagaimana teori kuantitas uang jelaskan, jumlah uang beredar dan permintaan uang sama-sama menentukan tingkat harga ekuilibrium. Perubahan tingkat harga adalah oleh definisi tingkat inflasi lalu mempengaruhi tingkat bunga nominal melalui efek Fisher. Tapi sekarang karena tingkat bunga nominal adalah biaya memegang uang, tingkat bunga nominal mengumpan balik kepada permintaan uang.
Perhatikanlah bagaimana hubungan terakhir ini mempengaruhi teori tingkat harga. Pertama, semakin jumlah keseimbangan uang real beredar M/P dengan permintaan L dikali Y besar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai biaya inflasi yang diharapkan atau disebut juga dengan express. Contohnya saja masalah inflasi. Ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis disebut biaya kulit sepatu atau source leather cost dari inflasi. Karena lebih sering berjalan ke bank membuat sepatu seseorang cepat rusak. Ketika perubahan inflasi membuat pencetakan dan pendistribusian katalog harga baru, misalnya, maka biaya ini disebut dengan biaya menu atau menu cost. Selanjutnya, biaya lain terkait dengan undang-undang pajak. Sering undang-undang pajak tidak memperhitungkan efek inflasi pada pendapatan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak yang lebih merusak ketimbang biaya inflasi yang diantisipasi. Secara arbiter, inflasi yang tidak diharapkan mendistribusi kekayaan di antara individu. Inflasi yang tak terantisipasi tidak disukai karena meredistribusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Contohnya, ini mengganggu pensiun tetap individu. Sharing kontrak ini tidak dibuat dalam satuan real dengan indeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Ada keuntungan dari inflasi. Banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi sebagai meminyaki roda pasar tenaga kerja. Baiklah, materi selanjutnya mengenai hiperinflasi. Hiperinflasi sering didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari. Dimajemukkan selama berbulan-bulan. Tingkat inflasi ini mengarah ke kenaikan besar-besaran dalam tingkat harga. Tingkat inflasi 50% per bulan menunjukkan kenaikan lebih dari 100 kali lipat tingkat harga selama setahun. Dan kenaikan lebih dari 2 juta kali selama 3 tahun. Sekarang kita akan membahas biaya dan sebab-sebab dari inflasi ekstrim. Dan pengertian lainnya, hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan lebih dari 1% per hari. Biaya seperti biaya kulit sepatu dan biaya menu jadi lebih buruk dengan hiperinflasi. Dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian, ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung dan media pertukaran. Barter atau penggunaan uang komoditas menjadi hal yang biasa. Masih mengenai hiperinflasi, yaitu sebab-sebab hiperinflasi. Hiperinflasi terkait dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan. Ketika bank sentral mencetak uang, tingkat harga naik. Ketika bank sentral mencetak uang dengan cukup pesat, akibatnya adalah hiperinflasi. Untuk menghentikan hiperinflasi, bank sentral harus mengurangi tingkat pertumbuhan uang. Akan tetapi, bank sentral dalam perekonomian yang sedang mengalami hiperinflasi memilih mencetak begitu banyak uang.
Sebagian besar hiperinflasi berawal ketika penerimaan pajak pemerintah tidak cukup untuk membayar pengeluarannya. Meskipun lebih suka mendanai defisit anggaran ini dengan berutang, pemerintah tidak dapat mengutang. Barangkali karena para pengutang memandang bahwa pemerintah mempunyai risiko kredit yang buruk. Untuk menutupi defisit itu, pemerintah beralih pada satu-satunya mekanisme yang berada di bawah kendalinya, mesin pencetak uang. Akibatnya adalah pertumbuhan uang yang pesat dan hiperinflasi. Baiklah, yang materi selanjutnya dikotomi klasik. Peran ekonom menyebut pemisahan determinan variabel real dan nominal dikotomi klasik atau classical dichotom. Penyederhanaan teori ekonomi ini menyatakan perubahan jumlah uang beredar tak mempengaruhi variabel real. Ketidakrelevanan uang untuk variabel real ini disebut juga dengan netralitas moneter atau monetary neutrality. Untuk belajar isu-isu jangka panjang, netralitas moneter mendekati benar. Baiklah, sampai di situ penjelasan materi presentasi bab 4 teori ekonomi makro dari saya. Untuk memenuhi nilai tugas video teori ekonomi makro 1, apabila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan penyampaian dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.